Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/0302 Bapenda tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 6 April 2026, dan seharusnya diikuti oleh seluruh wilayah Samsat di Jawa Barat. Meski demikian, Samsat Kota Bekasi hingga kini belum memberlakukan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kewenangan hukum yang berbeda, karena meski secara administratif berada di wilayah Jawa Barat, Samsat Kota Bekasi berada di bawah naungan Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, mengatakan pihaknya masih menunggu kajian hukum sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Nanti tunggu kajian hukum dari Korlantas. Kami sedang koordinasikan ke Korlantas, kata Komarudin saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan, Rabu, 8 April 2026. Ia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus mengacu pada peraturan kepolisian, Perpol, Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Regi Dentranmor. Tadi lancar, nggak ada permintaan KTP ya. Ini berarti pajak tahunan. Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan dalam pemenuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan surat edaran. Edaran tersebut memudahkan wajib pajak pemilik kendaraan bukan atas nama dirinya bisa membayar pajak tanpa menyertakan KTP pemilik kendaraan tangan pertama. Kebijakan itu sendiri disambut positif oleh warga, karena banyak yang merasa dimudahkan. Keuntungan bagi pemerintah, tentu saja pemasukan pajak dari kendaraan bermotor untuk kepentingan pembangunan infrastruktur publik. Selama ini, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor mewajibkan agar menyertakan KTP pemilik pertama kendaraan, bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan tangan kedua. Hal itu menyulitkan karena wajib pajak sudah tidak mengetahui pemilik tangan pertama. Kondisi itu seringkali dimanfaatkan oknum untuk memungut pungutan liar. Aturan mewajibkan perpanjangan STNK atau pajak tahunan menggunakan KTP pemilik awal adalah Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan. Dalam aturan itu, registrasi dan identifikasi bertujuan untuk memberikan legitimasi asal-usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Di pasal 10 ayat 6 aturan tersebut, menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor baru harus diregistrasi dan diidentifikasi. Syarat untuk registrasi itu dengan menyertakan KTP warga negara. Kemudian, di pasal 62, mengatur perpanjangan STNK. Syaratnya harus melampirkan tanda bukti identitas KTP. Masalahnya kemudian, jika kendaraan yang dibeli bekas dan masih atas nama orang lain, bisa melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan. Aturan tersebut sebenarnya mengamanatkan bahwa setiap memiliki atau membeli kendaraan bekas yang masih tercatat atas nama orang lain, wajib melakukan balik nama. Sehingga, jika hendak perpanjangan atau pengesahanan STNK atau pajak tahunan bisa lebih mudah. Tadi lancar, nggak ada permintaan KTP ya. Ini berarti pajak tahunan. Oke. Kalau 5 tahunan tetap. Oke. Iya, asli gitu ya. Tadi pas datang gimana? Lancar nggak? Ada kesulitan? Ada tinggal langsung masukin. Kasih uangnya. Tinggal sekarang nunggu pembayaran aja. Iya. Udah beres. Oh, udah beres selesai. Oh. Kira-kira berapa menit tadi, Pak? Ada 15 menit. 15 menit. Oke. Dengan Bapak siapa? Teddy. Iya. Dari wilayah Bandung Timur. Bandung Timur. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi minta warga untuk segera melakukan balik nama kendaraan, setelah diberikan kemudahan membayar pajak kendaraan tahunan tanpa perlu KTP pemilik pertama. Kondisi Samsat Kawaluyaan Bandung terlihat tak terlalu ramai oleh wajib pajak baik di bagian luar di mana tempat cek fisik maupun di bagian dalam perpanjangan STNK, dan lainnya. Ajakan Deddy itu beralasan karena pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam membayar pajak tahunan bagi kendaraan bukan atas nama pribadi tanpa menyertakan KTP pemilik lama kendaraan bermotor. Dari segi aturan, registrasi kendaraan bermotor diatur di Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identitas kendaraan bermotor. Dalam pasal 10 diatur bahwa registrasi kendaraan motor baru harus menyertakan kartu tanda penduduk warga negara Indonesia untuk tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor. Dalam aturan tersebut hanya disebutkan bahwa wajib melampirkan identitas pemilik kendaraan, tanpa secara tegas mewajibkan penggunaan KTP asli pemilik lama dalam setiap transaksi pembayaran pajak. Artinya, selama identitas dapat dibuktikan,
misalnya melalui fotokopi KTP dan dokumen pendukung lainnya, proses pembayaran pajak tetap dapat dilakukan, termasuk melalui mekanisme perwakilan dengan surat kuasa, yang juga diatur di Perpol tersebut. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Banyak pemilik kendaraan bekas selama ini kesulitan membayar pajak karena tidak memiliki akses ke KTP pemilik sebelumnya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan surat edaran C pada 6 April 2026 yang mengatur perubahan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di layanan Samsat se-Jawa Barat. Isinya, perpanjangan pajak kendaraan tidak lagi mewajibkan pemilik membawa KTP pemilik pertama kendaraan, melainkan hanya memerlukan STNK kendaraan yang akan diperpanjang. Kebijakan ini diambil untuk memperlancar pelayanan dan memudahkan masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang sudah berpindah tangan dan kesulitan mengakses KTP pemilik awal. Deddy berharap aturan baru ini mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Selain menjawab kebutuhan praktis, kebijakan ini juga menjadi respons terhadap maraknya dugaan pungutan liar dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Salah satu kasus yang viral terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana video yang diunggah akun TikTok Denny Priaone memperlihatkan warga diminta sejumlah uang tambahan, diduga untuk keperluan nembak atau mengurus KTP pemilik asli kendaraan. Deddy sebelumnya telah menegaskan penolakannya terhadap praktik pungli dan menegaskan bahwa pelayanan publik, termasuk di Samsat, harus berjalan tanpa pungutan di luar ketentuan. Ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti pengaduan tersebut untuk dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat. Membayar pajak tidak boleh dipersulit, tidak boleh ada tambahan-tambahan yang memperberat, karena tugas pemerintah adalah memudahkan orang membayar pajak dan membelanjakan pembayaran pajak untuk kepentingan pembangunan jalan, khusus untuk pajak kendaraan bermotor. Terima kasih ya atas informasinya, tetap mengaspal. Hatur nuhun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.